Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat wisata misteri. Kali ini kita membuat session yang kedua ya teman-teman. Setelah kemarin kita membuat session di tempat ini ya, ditemukannya keris buntung setelah hilang secara goib. Kami dari tim wisata misteri kemudian ingin mengungkap fakta ya. Karena memang wisata misteri ini memang kita ya ingin melakukan satu perjalanan yang bisa mengungkapkan fakta. Ya, artinya fakta ini sejarah ya, yang artinya nanti kita bisa belajar dari perjalanan yang kita lakukan. Nah, jadi di perjalanan itu kita explore napak tilas ya teman-teman, napak tilas dan menemukan narasumber awal ya, narasumber awal. Jadi kita benar-benar urutkan kisahnya, ceritanya. Ya. Jadi berawal dari sini, kemudian nanti teman-teman kita bawa ke Sepatan ya di daerah Tangerang Kabupaten untuk kita napak tilas ya. Dan di situ kita hadirkan seluruh saksi sejarah orang-orang yang terlibat dengan proses pengangkatan benda pusaka keris buntung itu teman-teman. Ya, ikuti terus perjalanan ini teman-teman, sehingga teman-teman di sini bisa mengambil nilai positifnya atau kisah yang positifnya teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini agar kami bisa berkembang dan selalu bisa memberikan edukasi tentang perjalanan misteri yang ada di sekitar kita. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali sahabat wisata misteri. Kali ini kita malam ini ya ada di tempat yang kemarin ditemukannya keris buntung ya, melalui dengan Ibu Tati, karena memang di sini Bang Emi juga tinggal daerah sini ya. Ini kita bersama salah satu narasumber yang memang beliau ini orang pertama yang memegang keris buntung gitu ya, setelah barang tersebut berhasil diangkat oleh Ustadz Burhan ya. Malam Bang Emi. Ya, malam. Kabar nih Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat Bang ya? Nah, ini kita sih ngobrol santai aja Bang ya. Jadi teman-teman, tujuan kita ngundang Bang Emi ke sini memang untuk sekedar sharing nih Bang. Kita sharing saja. Gitu loh. Kita sharing untuk dengan cerita langsung dari Abang nih, gitu loh. Dengan cerita langsung dari Abang. Jadi biar teman-teman yang kemarin sudah mendengarkan kisah cerita ini juga jadi jelas gitu. Kenapa kok Abang yang pertama-tama memegang atau memegang keris buntung itu ya setelah Ustadz Burhan. Kan ada latar belakangnya tuh mungkin. Ada kisahnya. Nah, mungkin Abang bisa nih cerita ke kita nih, juga ke teman-teman, kenapa gitu loh sampai keris buntung itu ada di Abang gitu loh ya. Mudah-mudahan nanti dengan Abang bercerita ya ada mungkin sisi positif yang bisa kita ambil. Silakan Bang gitu. Mulainya dari mana dulu ya? Ya, terserah Abang sih, dari mana, santai aja gitu. Mungkin apa yang Abang dulu awal rasakan ya sehingga kok kemudian bisa ketemu dengan Ustadz Burhan gitu kan. Terus meminta ke Ustadz Burhan agar Abang tuh bisa mendapatkan sesuatu, kan begitu kurang lebih ya yang saya pernah dengar sih dari Bang Yus gitu. Gimana ya? Iya. Gimana Bang? Ya santai aja Bang, saya sambil saya bantu ini deh gitu. Jadi awalnya gitu Abang ketemu Ustadz Burhan melalui siapa tuh awalnya tuh? Pertama ya kenal diajak ini Bang Yus. Berarti Bang Yus ya yang mengenalkan dulu ya untuk ketemu Ustadz Burhan. Nah ceritanya tuh ada kenapa tuh ininya? Ada maksud lah gitu ya, ada maksud ke Ustadz Burhan gitu ya. Intinya mah ya minta doanya lah gitu. Ya, jadi mungkin artinya memang saat itu Abang memang memerlukan bimbingan spiritual gitu ya. Artinya mungkin ada sesuatu yang memang harus ketemu dengan Ustadz lah ya. Ya. Nah kan udah ketemu tuh sama Ustadz Burhan gitu kan. Nah sehingga di situ ceritanya gimana sampai akhir tuh Ustadz Burhan kemudian mau tuh ngambil benda tersebut di tempat
yang kemarin itu. Ya, jadi intinya ya buat pegangan lah ya gitu, buat pegangan. Iya. Waktu itu kan ya ada masalah di kerjaan lah, lagi agak goyang gitu kan. Jadi ya. Jadi abang Intinya. istilahnya perlu sesuatu yang memang pegangan lah. Pegangan ya. Untuk pekerjaan gitu ya. Jadi meminta bantuan ke Ustaz Burhan gitu. Nah, terus Ustaz Burhan kemudian kemarin saya dengar kisahnya begitu. Jadi di situ ada benda si buntung gitu ya. katanya. Keris itu ya diambilin keris ya. Terus, Keris tapi buntung itu. nggak ada yang bisa ngambil gitu ya. Nah, yang bisa ngambil Ustaz Burhan. Ya. Nah, terus setelah Ustaz Burhan bisa mengambil gitu ya, itu dengan semerta-merta gitu diserahin ke abang gitu aja berarti ya? Iya, ya ada sedikit inilah gitu istilahnya. Mungkin ada pesan nggak tuh dari Pak Ustadz ketika menyerahkan benda itu harus bagaimana begitu, harus ada pesan tuh? Kalau pesannya ya suruh dipegang aja sih, pegang ya, jaga terus ya, ada ininya lah istilahnya kayak minyak gitu ya. Ada. Tapi gimana abang sendiri yang abang rasakan sewaktu memegang itu, ada yang abang rasakan nggak gitu? Kalau boleh tahu gitu ya, mungkin secara spiritualnya gitu ya. Kalau rasain sih ada sih, bedanya pasti ada. Pasti ada ya, ada bedanya. Berarti yang apa bisa memberikan kebaikan gitu bang? Iya, positif. Itu berapa lama tuh abang pegang kurang lebihnya? Dari pertama kali ya diserahin ke Ustaz Burhan gitu sampai kemudian waktu itu dicari-cari nggak ketemu hilangnya, dinyatakan hilang lah itu. Nggak ada. Itu berapa lama tuh bang? Sekitar 2 bulanan ada kali ya, 2 bulan. Iya. Sekitar 2 bulan berarti abang pegang ya? Iya, antara 2 bulan sama 3 bulan. Oh, iya 3 bulanan. Terus hilangnya sendiri juga agak lama juga ya? Setelah itu sampai ditemukan, sampai ditemukan itu ya? Iya, hilangnya misterius. Misterius ya? Oh, itu abang udah cari-cari emang nggak ketemu itu bang? Nggak ada, di kamar itu nggak ada. Cari nggak ada, pas udah lama itu ya dengar ketemu. Sewaktu hilang itu sendiri ada sesuatu nggak yang abang rasakan? Mungkin ada apa gitu istilahnya yang? Ya ada sedikit beda. Pas ya nyari itu apa yang benda keris itu ya, keris buntung itu ternyata nggak ada di tas, kan ada di tas lempangan gitu kan naruhnya. Biasa taruh di situ gitu. Taruh di tas lempang. Oh iya. Oke deh bang, jadi kita sih hanya sekedar ingin tahu seperti itu saja ya. Artinya mungkin yang namanya benda itu kan titipan ya bang ya. Iya. Manakala mungkin abang pegang waktu itu memang diberikan, abang dititipkan ya. Kalau memang ternyata itu memang waktunya memang diambil atau ini dipulangkan kita nggak ada bisa mencegah ya. Tapi memang selama ini sih dengan walaupun waktu itu abang kehilangan juga artinya hidup memang biasa-biasa saja kan ya. Nggak ada sesuatu yang kemudian inilah ya apa menimbulkan nilai-nilai yang atau hal-hal yang negatif nggak ada ya. Jadi tergantung kitanya kembali bang ya. Iya. Namanya benda kan ya. Mungkin nggak jodoh kali. Iya. Oke. Ya, jadi itu teman-teman ya alur ceritanya teman-teman. Kemarin setelah kita napak tilas di tempat penarikan keris buntung tersebut, memang Ustaz Burhan sudah menyatakan barang itu diserahkan ke Emi. Nah ini Bang Eminya di sini gitu kan. Setelah di Bang Emi kemudian hilang secara goib, ditemukanlah dengan benda itu tersebut yang menemukan Ibu Tati ya, sesuai dengan kemarin waktu di session yang pertama teman-teman ya. Jadi kurang lebih itu ya mungkin yang bisa kita explore. Jadi tidak ada tujuan yang bukan sih bang, nggak ada sih bang ya. Cuman kita namanya hidup kan punya cerita, kita berbagi cerita, berbagi kisah. Mudah-mudahan kisah atau cerita yang kita dengar hari ini ya kita bisa mengambil nilai positifnya gitu ya. Nilai positifnya ya, namanya benda itu ya artinya yang itu benda gitu kan ya, bukan artinya kita kehilangan benda tersebut terus hidup kita jadinya semata-mata jadi kaya juga kan. Kenyataannya abang juga bisa menjalani hidup seperti biasa gitu ya. Jadi itu saja mungkin pesan yang bisa teman-teman mungkin bisa dapatkan ya gitu. Ya mudah-mudahan dengan kita ini kita bisa berbagi nilai-nilai. Ayo bang diminum bang itunya. Ambil ngerokok gitu kan. Gitu. Ya. Nah jadi
Kita kan udah explore kemarin Bang ya. Dari mulai kita dapat informasi seputar Kris Buntung ini sampai kita napak tilas. Ya, mudah-mudahan sih semuanya berjalan lancar, amin. Gitu. Tapi sebelumnya gini, kemarin pas Gimana tuh, kita mau ekspor nih ke daerah si Kris awal ya, Iya. Kris awal itu saya mendapat yang namanya dari sosok goib ya, Oh, seperti macan lah, contohnya macan. Dia berbicara dengan saya, katanya kalau bisa ya kan harus ada izin gitu, seperti ya kita etika lah atau sopan santun sebelum memasuki tempat tersebut gitu. Jadi jangan sekabak-kabak kita nih gubuk-gubuk masuk, nggak boleh begitu, ada etikanya. Berarti Abang udah dapat ini ya, Ya, pesan interaksi ya dari sosok goib. bentuknya sosok goib. Bentuknya apa tuh Bang? Ya itu berupa macan, kayak macan hitam lah. Macan hitam ya. Itu macan hitam. Jadi ya itu ya kalau di kenalar logika nggak masuk lah, seperti itu hanya Iya. mempunyai kelebihan ya, seperti saya ya alhamdulillah lah Allah kasih kelebihan gitu ya. Jadi sih untuk yang teman-teman semua ya, kalau bisa kita masuk ke ziarah makom atau apa, setidaknya kita satu utamakan wudhu atau ya seperti sopan santun berbicara, yang penting niat kita nih baik gitu. Intinya di niat ya, semua niat, karena keyakinan itu kan awal dari niat. Kalau niat kita baik, insya Allah kita baik, hasilnya bagus gitu. Itu aja sih pesan saya. Iya. Jadi itu pesan yang disampaikan ya ke kita. Awalnya kita jadi nggak izin ya, jadi secara tidak langsung kita ditegur ya. Iya. Oke, ini mungkin pelajaran buat kita Bang Agus ya. Untuk ekspor berikutnya kita lebih berhati-hati ya. Jangan sampai nanti akhirnya kegiatan yang kita lakukan nanti memberikan bisa berdampak buruk terhadap kita ya. Karena kan makhluk yang kasat mata ini kita tidak bisa secara langsung, kalau orang yang awam ya itu tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat, hanya bisa merasakan. Tiba-tiba dia masuk ke sosok kru atau yang lainnya, itu kan membahayakan ya semua gitu. Akhirnya kalau bisa dikeluarin, kalau nggak bisa nah itu makanya kita harus hati-hati setiap mengekspor ataupun tempat-tempat yang keramat atau sakral lah menurut kita, seram Betul. itu utamakan wudhu, karena insya Allah lah kalau kita wudhu, doa, niat baik, Allah selamat ya. Itu jadi teman-teman, tim wisata misteri pada explore session yang kedua ini, memang yang pertama alhamdulillah lancar, tapi yang kedua ini kita jadi melalui Bang Agus inilah ya, Bang Agus datang sosok yang membawa pesan bahwasanya mereka awalnya tersinggung gitu ya, karena kita tidak ada izin ya. Untuk artinya minta izin dulu kalau kita mau explore, dari mulai ditemukannya Kris Buntung di pohon pisang ini gitu sampai kita explore ke napak tilas proses pengangkatannya itu, kita nggak ada bahasa izinnya. Nah, sehingga tim ini mendapat teguran ya melalui Bang Agus ya. Alhamdulillah Bang Agus bisa berinteraksi, artinya tetap kita mohon maaf dengan kelancangan kita ya. Alhamdulillah masih dimaafkan ya Bang Agus ya. Ini jadi pelajaran buat kita. Artinya teman-teman, memang namanya dunia nyata dan dunia gaib semua ada etikanya ya, sama lah dia kayak manusia lah. Iya betul. Ya, itu jadi pelajaran buat kami ya. Juga mungkin pesan ini juga untuk teman-teman semua yang ada yang menonton gitu ya, bahwasanya seperti itulah kenyataannya ya. Oke, itu saja teman-teman pesannya yang disampaikan oleh Bang Agus. Mudah-mudahan pesan ini berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, jumpa kembali di sini dengan tim wisata misteri ya teman-teman. Nah, kedatangan kami di sini kita ada di kampung mana ini Bang? Kesempatan ya gitu. Nah, kebetulan ini saya dengan Abang Bang Tabat ya. Nah, teman-teman, jadi ini kedatangan kita ke sini sebenarnya melanjutkan session yang sebelumnya, di mana kita sudah tayangkan perdana kemarin episode misteri Kris Buntung ya gitu. Nah, kita ingin di sini memang mengungkap kebenaran itu tidak setengah-setengah. Jadi kemunculan dari
keris buntung itu memang berawal dari sini. Mungkin kita nanti bisa bincang-bincang sedikit dengan Mang Tabat ya selaku narasumber awal ya, seperti apa sih gitu. Mang, boleh dong berbagi cerita ya kepada teman-teman di sini ya. Tujuan kita berbagi cerita ini bukan untuk hal-hal yang negatif, tapi ya kita dari informasi-informasi ini mudah-mudahan ada hikmahnya yang bisa diambil. Itu awal ceritanya gimana, Mang? Kok bisa ada nama si Buntung gitu ya? Terus mungkin abang bisa bercerita. Oh, ini si Buntung ini dari mana awalnya? Terus ditemukannya di mana? Hanya sebatas itu aja sih sharingnya sih gitu. Kira-kira bisa ya, Bang ya? Bang berbagi cerita ke kita ya. Gimana, Bang? Nggak apa-apa sih ngobrol-ngobrol biasa santai ya? Iya. Ya, gimana ceritanya, Bang? Ya, ceritanya sih juga ya. Waktu dulu sama Main kan tuh lagi mancing lah gitu. Oh, lagi mancing? Lagi mancing, Iya. lagi ngobrol sama orang situ. Jadi kata dia di situ katanya ada keris buntung. Bukan di ininya susah. Oh, jadi abang sendiri awalnya mendapatkan Dari cerita itu dari teman juga. teman juga. Oh, seperti itu. Teman juga. Iya. Orang situ juga. Iya. Katanya situ ada surat keris buntung. Semua susah diambilnya. Oh, jadi itu bendanya dinamakan si Buntung. Si buntung. Bukan malah ada keris, bukan yang malah disebut si Buntung gitu ya. Ya, pokoknya si buntung. Si Buntung gitu. Itu memang dari cerita penduduk sekitar situ. Iya, sekitar situ. situ. Berarti memang awalnya dari dulu sebelumnya memang sudah ada. Ada. Memang sudah lama berarti. Sudah lama. Cuman tidak ada yang bisa mengambil atau diambil ke dalam bentuk nyata. Begitu. Iya. Hanya berdasarkan Hanya cerita-cerita. cerita awal, tapi nggak ini lagi. Ya, terus dari berawal di situ, setelah abang mendapat cerita gitu, kelanjutannya bagaimana tuh, Bang? Kelanjutannya? Selanjutnya udah nggak ada ambil lagi. Oh. Terus saya dengar pengen di sini, saya nimbrung, oh ngambil barang udah di situ aja. Ada keris buntung. Itu kejadiannya kurang lebih berapa tahun yang lalu? Tahun lalu udah lama. Oh, udah lama ya. Iya. Jadi setelah itu ada setelah abang tahu ceritanya, Iya. ada kemudian ada orang yang ingin yang gimana tuh? Yang bisa ngambil barang apa gimana? Mengambil. Oh, mengambil. Tapi dia nggak bisa. Oh, nggak bisa ngambil. Nggak bisa. Jadi udah ada upaya berapa kali gitu dari orang Iya, yang pengen dari ambil ya? itu ada yang ngambil, tapi dia nggak bisa. Nggak bisa diambil. Bisa. Terus abang dia lagi nimbrung ini sama saudara-saudara, ya ini bisa. Ya udah. Oh, belajar jadi gitu. abang juga mendapat informasi ada yang mampu nih, Ada yang katanya, mampu, tapi bisa dia ngambil. Bisa. Tuh. Akhirnya ya udahlah, ada upaya buat ngambil Iya. si Buntung itu. Ringkas cerita seperti itu ya. Nah, sampai akhirnya kemudian memang berhasil diambil ya. Berhasil. Oh, Berhasil sama Iya ya. Jadi teman-teman, itu antara lain ya cerita yang sebenarnya. Hal ihwalnya berasal dari cerita-cerita. Jadi ada cerita-cerita. Teman-teman. Ya, nah berawal dari cerita itu kemudian ada memang seseorang yang bisa mengambil, gitu kan. Nah, akhirnya diniatkan untuk mengambil benda tersebut. Nah, nanti rencana kita mau ini napak tilas ya, karena memang kejadian itu sudah sudah setahun yang lalu lebih ya. Tahun lalu lah. Ya, dan yang mungkin kalau teman-teman nonton di episode sebelumnya itu sudah dikisahkan akhirnya barang tersebut sekarang ada di tangan Ibu Tati ya. Tadi sekarang. Iya, Bu Tati yang dia tuh menemukannya di pohon pisang. Nah, jadi sebelum muncul di pohon pisang itu ya ini kita mau explore, kita mau ungkapkan kebenarannya bahwasanya memang benda itu memang adanya di sepatan ini munculnya. Nah, itu teman-teman ya. Nantikan explore kita nanti agar teman-teman tidak penasaran. Oke, terima kasih banyak Bang ya atas sharingnya informasinya. Semoga saja informasi ini bisa bermanfaat ya. Iya. Untuk teman-teman. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wisata misteri, alhamdulillah kita hari ini berkumpul di sini bisa dipertemukan. Ini kita berada di lokasi tempat ditemukannya dulu keris buntung ya. Jadi video ini kita buat sesi kedua, lanjutan dari misteri keris buntung yang sebelumnya muncul di Selamat malam. Ya, alhamdulillah ini bisa silaturahmi dengan Pak Ustadz Burhan ya. Ya, alhamdulillah. Jadi Pak Ustadz mungkin bisa berbagi cerita ke teman-teman kenapa Pak Ustadz kemudian mau ambil keris buntung ini gitu ya di lokasi ini gitu loh. Terus mungkin bisa cerita ditunjukkan di tempatnya di mana lokasinya pas munculnya gitu Pak Ustadz. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang baik. Tentunya kita mudah-mudahan juga ya kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah
mengulas tentang pertanyaan yang abang bilang tadi. Dulu kita bicara dulu, ada orang kota datang ke saya, ada permintaan itu, dia minta syariat ya. Dia meminta syariat itu buat jaga di badan dia dan lain sebagainya lah, namanya orang datang kan. Iya. Nah pas pada waktu itu, pas kebetulan adalah Bang Tabat tadi. Bang Tabat ceritalah ke saya bahwa di sekitar sini, di lokasi ini itu ada satu barang yang namanya keris buntung. Saya sih nggak terlalu nanggap awal. Nah cuman saya merasa tertantang itu begini. Dulu banyak orang itu coba mengambil si barang ini, cuman kagak ada yang mampu. Oh begitu Pak Ustadz ya. Awal nih, Awalnya, makanya saya cobalah Iya. untuk mengambil syariatnya. Nah Allah mempermudah urusan saya. Nah lokasinya ini, Oh iya. Kita lihat ya, sambil lihat sambil ayo lokasinya ya. kita ikutnya. Lokasinya ini tepat ada di sekitaran sini. Oh jadi Coba sekitar tolong sini. dilihat. Jadi barang itu adanya di pohon. Dulu ini di sini ada pohon gede nih, ya kalau nggak salah. Nah di situ ada 1, 2, 3. Jadi di pohon yang gede ini ada satu keris itu nempel tuh. Cuman bebayang, ada yang di pohon 1, ada yang di pohon kedua. Jadi ada 3 keris yang dilihat. Kalau secara kita bilang itu, kalau secara spiritual itu ada 3 keris. Aslinya cuma 1. Nah kita ngadain doa bersama. Setelah kita ngadain doa bersama, akhirnya saya coba untuk mengambil tuh keris di posisi yang ini ya. Iya. Nah saya coba ambil, alhamdulillah Allah ngeijabah doa kita itu sekitar ukuran 15 menit udah saya keambil. Di dalam pohon itu. Iya. Di dalam pohon itu, di bukan dalam- di dari luar dalam pohon pohon, ya? di dalam pohon. Oh. Jadi saya pastiin ini barang adanya di dalam pohon. Saya ambil atas izin Allah, Iya. keluar tuh barang. Keluar nyatanya itu pas ada di tangan saya itu baru berwujud. Iya. Saya ambil itu keluar di dalam pohon itu, saya ambil pas ada di tangan saya, ya itulah wujudnya. Mungkin wujudnya itu sekitaran segini kali ya. Iya. Sekitaran seginilah, ujungnya emang buntung gitu. Nah di ujungnya itu buntung, makanya saya bilang lah ini si buntung. Nah setelah itu saya kasih ke si Emi. Iya. Emi ya, saya tegasin, saya kasih ke si Emi. Nah nggak tahu kenapa kesononya saya nggak tahu cerita lagi gitu. Cuman itu sih sebatas penerangan dari saya. Iya. Nah ini lokasinya itu ada di Kampung Sepatan. Iya, ini Kampung Sepatan. Ini namanya Kampung Sepatan, tepatnya Gang Beken kali ya. Iya. Nah kayak gitu sih. Nah lokasinya ada di situ. Dulu itu di situ ada pohon. Itu sekitar mungkin 3 tahunan yang lalu deh. Oh jadi itu 3 tahun yang lalu Pak Ustadz ya? 3 tahun yang Sudah lalu. lama ya? Emang kebetulan kan di sini itu ada galian. Iya. Nah di sini nih ada galian. Banyak. Jadi ya itulah, karena di sini suasana gaibnya luar biasa itu. Saya ngerasa ketantang aja. Oh, Pas iya. kebetulan ada orang minta syariat itu. Iya. Ya ada barang itu ya saya ambilin gitu kan, begitu. Nah kesononya ya kagak tahu. Jadi kagak. benda yang Pak Ustadz ambil itu bisa diserahkan ke siapa saja ya yang Pada waktu itu cuman saya serahin ke si Emi. Iya. Nah kalau kesononya udah bukan hak saya lagi dong, tergantung si Eminya tuh. Oh begitu, berarti setelah diberikan ya udah tidak ada lagi kaitannya. Kagak ada kaitan, karena emang barang yang saya ambil, habis itu kita kalau di spiritual itu ada, kita berbicara itu menyempurnakan si barang. Karena si barang itu waktu saya ambil itu belum punya siapa-siapa. Karena setelah kita ambil barang nih, misalnya si Emi mau. Iya. Nah mau kagak mau saya harus bisa nyatuin ke si Emi biar barang ini cocok. Pak Ustadz, begitu. karomanya sendiri dari keris buntung itu menurut Pak Ustadz apa ya? Kalau untuk karomah atau kelebihan ya, Kelebihannya, iya betul. dari si keris barang, karena ukur udah 5 tahun yang lalu saya agak lupa deh. Iya. Cuman lebih utamanya syariatnya, lebih syariatnya itu lebih ke usaha. Oh gitu. Terus dijaga juga badan, takut istilah ada hal-hal yang tidak diinginkan, insya Allah syariat dari situ ada. Cuman ini satu nasihat buat saya ya, satu nasihat penting buat saya, siapapun itu, Anda dimanapun itu berada, Iya. bagi Anda yang mempunyai barang,
satu hal, jangan sekali-kali percaya melebihi kepercayaan Anda kepada Allah. Hanya itu. Oh, itu pesan yang paling Pesan Pak Ustadz, utama, ya? Oke. karena yang harus kita tahu, baik barang, apalagi barang itu berbentuk benda. Siapapun yang mengisi barang itu, baik itu dalam keadaan hodam, jangan sekali-kali percaya melebihi kepercayaan Anda sama Allah. Oh, iya. Tetap utamanya itu yang harus diyakinin Allah. Barang benda semua itu hanya syariat buat kehidupan kita, hanya itu. Semua makhluk di mata Allah sama. Iya. Begitu. Jadi jangan sampai kepercayaan Anda, saya punya keris, contoh, saya punya keris ini bisa ngedapetin cewek yang kayak gimana pun. Jangankan cewek, pomimin mas saya dapet misalnya. Iya, iya. Jangan percaya ke situ. Tetap ke Allah. Itu aja sih kalau saya. Ya, jadi itu teman-teman ya, Pak Ustadz sudah menjelaskan panjang lebar. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dari semua kejadian yang ada ya Pak Ustadz ya. Ya, amin, amin, Pak Ustadz tadi amin. sudah menyampaikan. Jadi tujuan kami, tim dari Wisata Misteri datang ke sini untuk mengungkap kebenaran, atau artinya memang benda itu ada dan munculnya memang juga ada sejarahnya. Tujuannya hanya itu saja sih Pak Ustadz ya. Kita berbagi pengalaman hidup sehingga teman-teman bisa mengambil sisi yang positifnya. Ya, jadi mudah-mudahan perjalanan kita di sini bersama tim, bersama teman-teman diberkahi, diridhoi oleh Allah ya, buat kita semua ya. Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz ya, mau berbagi dengan tim, dan mudah-mudahan ke teman-teman penonton semuanya, semoga kita bisa mengambil hikmahnya, yang pasti kita bisa menjalin silaturahmi ya. Amin, amin. Ya, Ya Allah. jadi itu saja, mungkin sudah terjawab, sudah penasaran dari teman-teman. Mungkin kalau yang sudah nonton episode selanjutnya, jangan lupa untuk terus dukung kami di sini agar kami bisa memberikan kebaikan dan manfaat untuk teman-teman semuanya. Ya, tim bersama tim Wisata Misteri mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama.